Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ajeng Rizky Kusuma Irvani. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan diberi kelancaran untuk kegiatan setiap harinya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang persoalan-persoalan pada tata laksana pendidikan. Selamat menyaksikan. Seperti yang disajikan di awal video, kita tahu bahwa pelaksanaan pendidikan di Indonesia mengalami banyak persoalan. Persoalan-persoalan tersebut yaitu paradigma, etos, etik, dan juga persoalan teknis. Persoalan pada tata laksana pendidikan yang pertama yaitu paradigma. Paradigma adalah mengenai arah pendidikan, kemana pendidikan itu diarahkan, apakah ke profit atau korporasi, dan juga people power. Persoalan pada paradigma yaitu orang harus memilih corak lembaga pendidikannya, misal arah ke liberalisme pendidikan, masyarakat, pendidikan inklusi, tanggap bencana, dan sebagainya. Persoalan yang kedua yaitu etos. Etos berfokus pada pelaku dan praktisi pendidikan. Pada umumnya, etos adalah dorongan untuk semangat motivasi hidup. Persoalan pada etos adalah persoalan mengenai semangat hidup baik dari praktisi maupun siswa. Misalnya, suatu sekolah penghafal Al-Quran, berwirausaha, ataupun dekat dengan masyarakat. Persoalan yang ketiga adalah persoalan etik atau yang biasa disebut dengan etika, norma, tingkah laku, dan kelakuan. Nah, persoalan etik ini adalah apakah pelaku-pelakunya mengembangkan etik tertentu. Misal, dalam suatu pesantren, etika yang dikembangkan adalah tawadhu. Dan persoalan yang terakhir adalah persoalan teknis. Persoalan teknis adalah bagaimana melakukan pengembangan terhadap pendidikan ini, seperti pada misalnya membutuhkan alat-alat sarana dan prasarana yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tersebut. Dunia pendidikan dari tahun ke tahun akan mengalami perkembangan yang signifikan dan tentu akan memunculkan fenomena-fenomena baru seperti munculnya lembaga pendidikan yang memiliki ciri khas sebagai pembeda dari lembaga pendidikan lainnya. Lembaga pendidikan yang muncul beraneka ragam, seperti lembaga pendidikan yang berfokus pada bakat siswa, kemampuan public speaking, dan sebagainya. Berdirinya lembaga pendidikan tersebut adalah dampak dari proses belajar di sekolah yang kurang maksimal. Mengapa demikian? Karena meskipun di sekolah disediakan sarana dan prasarana yang memadai, siswa tidak akan cukup waktu dan juga pendalamannya kurang maksimal, sehingga orang tua siswa menambah belajar putra-putrinya di lembaga pendidikan di luar sekolah. Nah, salah satunya yaitu lembaga pendidikan Rumah Tawa ini yang merupakan bimbingan belajar bagi siswa atau siswi di sekolah dasar hingga sekolah menengah atas yang ingin lebih menguasai tentang bahasa Jawa dan seni, yaitu seni tari. Perkembangan zaman mempengaruhi pola kehidupan masyarakat, mulai dari gaya hidup, bahasa keseharian, dan pemahaman masyarakat terhadap budaya daerah. Hal inilah yang membawa saya untuk berfokus pada pendidikan untuk penguatan masyarakat atau people power. Melalui pendidikan ini, saya ingin membawa masyarakat, terutama generasi muda, agar cinta pada tanah air dengan paham dan ikut melestarikan budaya, karena budaya merupakan salah satu aset negara atau aset yang sangat penting untuk kita lestarikan. Dalam pelaksanaannya, saya mengalami beberapa kendala terkait dengan paradigma ini yang timbul dari masyarakat di sekitar saya, seperti gaya hidup masyarakat dan juga anak saat ini lebih memilih gaya hidup kebarat-baratan, seperti misalnya Korea atau yang biasa disebut dengan K-pop. Dan di saat yang sama mereka malah melupakan di saat yang sama mereka melupakan budayanya. Banyak saya temui anak-anak di sekitar saya saat
saat mereka mulai memegang HP, mereka mulai bersosial media, mereka kehilangan identitas budayanya, identitas bangsanya. Bahkan sangat banyak sekali yang tidak bisa menggunakan bahasa daerahnya sendiri, dan juga mereka tidak hafal Pancasila. Selain itu, tantangan terbesar saya adalah kurangnya dukungan orang tua mereka ketika mereka ingin belajar bahasa daerahnya sendiri. Padahal tanpa mereka sadari, bahasa daerahnya sangatlah penting untuk dimengerti, sangat penting untuk dilestarikan. Banyak orang tua menganggap bahasa daerah hanyalah bahasa keseharian yang mungkin mereka tidak akan sering untuk menggunakannya, dan itu dianggap tidak penting dan malah mementingkan apa yang sering dipelajari di sekolah, seperti misalnya dalam akademik. Mereka belajar atau menggunakan bimbingan belajar untuk matematika, mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial, ilmu pengetahuan alam, dan sebagainya, dan mengesampingkan bahasa daerahnya karena dianggap mudah dan hanya sebuah muatan lokal dalam sekolahnya. Tapi pada kenyataannya, ketika mereka berbicara, mereka lebih mengerti bahasa asing seperti bahasa Korea daripada bahasa daerahnya sendiri. Meskipun hal ini menjadi suatu kemampuan yang penting juga, akan tetapi ada baiknya budaya daerah kita lestarikan dahulu, baru kita mempelajari bahasa dari mancanegara seperti bahasa Inggris, Perancis, Jerman, dan sebagainya, yang bisa mendorong kita untuk meraih apa yang kita cita-citakan. Dalam hal ini, saya tidak pernah melarang semua yang ikut di bimbingan belajar saya untuk belajar bahasa asing. Saya sangat mendukung mereka, akan tetapi saya juga ingin mereka tetap melestarikan bahasa daerahnya dan juga kesenian di daerahnya. Karena ketika saya praktikkan di seni tari, ternyata bakat mereka juga bagus dan ada baiknya untuk ditingkatkan. Dengan adanya tantangan paradigma tersebut terus membuat saya semangat, dan saya berusaha untuk membuktikan kepada orang di sekitar saya, terutama orang tua dari siswa-siswi yang belajar di tempat saya, bahwa bahasa daerah seperti misalnya bahasa Jawa ini dan juga seni adalah satu hal yang penting untuk dilestarikan dan terus dikembangkan. Akan mereka juga paham bahwa putra-putri mereka memiliki kemampuan yang selama ini mungkin tidak terfikirkan. Dan saya bersyukur karena sampai pada saat ini anak-anak terus mengalami peningkatan, seperti dapat menerapkan bahasa yang baik pada orang tua, menggunakan sopan santun yang benar kepada orang tua, kakak, ataupun orang lain, dan juga mereka mengenal dan bahkan ada yang sudah hafal tentang gerakan-gerakan tari. Hal tersebut yang membuat orang tua mereka saat ini terus mendorong saya dan terus menyemangati saya untuk terus membantu dalam mendidik anak-anaknya di bidang bahasa Jawa dan seni tari ini. Lanjut pada permasalahan yang kedua, yaitu etos. Etos atau yang biasa disebut dengan semangat hidup. Persoalan etos merupakan persoalan mengenai semangat hidup baik dari praktisi maupun siswa. Nah, pada saya sendiri sebagai praktisi, etos atau semangat hidup dalam melakukan atau menjalankan lembaga pendidikan ini yang saya terapkan adalah saya ingin mempertahankan dan melestarikan budaya bangsa dan terus meningkatkan kualitas generasi muda. Dan saya berharap melalui lembaga bimbingan belajar ini banyak generasi muda yang terus sadar betapa pentingnya menjaga keutuhan bangsa ini dan tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing yang masuk. Nah, etos
pada para peserta didik adalah sebenarnya mereka semangat untuk mempelajari seperti apa sih ruang lingkup seni tari, apakah hanya menari ataukah ada unsur-unsur lain di dalamnya, seperti bagaimana merasakan gerakan tari, bagaimana merasakan irama musiknya, bagaimana menentukan kostumnya, dan berbagai hal mengenai tari. Hal itulah yang menjadi semangat atau etos dalam peserta didik untuk mengikuti pendidikan ini. Persoalan atau kendala yang saya alami pada hal ini adalah kurang lebih sama dengan paradigma yang saya alami, yaitu saya harus terus bersaing dengan budaya-budaya baru yang masuk dan mungkin akan mencuci otak dari generasi muda ini dan lebih mudah untuk merasuk ke jiwa mudanya, seperti tarian-tarian atau yang biasa disebut dengan dance dari bahasa asing yang masuk ke bangsa kita. Hal ini yang menjadi tantangan terbesar saya. Dan yang kedua adalah mulai tertariknya generasi muda saat ini dengan berbagai bahasa mancanegara. Sebenarnya hal itu positif, akan tetapi jika tidak diimbangi dengan mempelajari bahasa bangsa sendiri, maka rasa jiwa memiliki bangsa sendiri akan semakin surut, dan hal itu akan menyebabkan lemahnya pertahanan di bangsa kita. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai etik atau yang biasa disebut dengan etika, norma, tingkah laku, dan juga kelakuan. Sehubungan dengan hal ini, saya menerapkan atau membiasakan kepada peserta didik untuk menggunakan bahasa Jawa, baik kepada saya, orang tua, maupun teman-teman ketika belajar bersama, dan juga saling berjabat tangan ketika akan mulai pembelajaran atau masuk, dan juga setelah selesai pembelajaran. Nah, mungkin kendala di sini adalah anak-anak masih kurang dalam kosakata bahasa Jawanya. Hal itu sangatlah wajar karena biasanya mereka lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia daripada bahasa Jawa. Akan tetapi dengan adanya pertemuan setiap 1 minggu 3 kali atau 2 kali, hal itu akan terus membiasakan kepada mereka. Menuju pembahasan terakhir, yaitu mengenai teknis. Persoalan teknis di sini saya masih sangat membutuhkan berbagai fasilitas, seperti misalnya pengeras suara ketika untuk pelatihan nari, sampur atau juga media atau yang biasa disebut dengan media untuk menari. Kemudian saya membutuhkan LCD, buku tulis, dan juga mungkin tambahan PC atau laptop untuk materi yang akan saya sampaikan, karena dengan satu PC saya masih kerepotan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan juga semoga diberi kelancaran untuk setiap harinya teman-teman.